Soal nomor 1, bentuk sederhana dari tan X dikali sin X ditambah cos X adalah tan X dikali sin X ditambah cos X sama dengan. Untuk mengerjakan soal ini, nanti semuanya akan kita ubah menjadi sin atau cos dengan cara menggunakan rumus identitas. Ini ada identitas kebalikan, identitas perbandingan, dan identitas operasi jumlah. Untuk soal ini, bagian tan X-nya kita ganti menggunakan identitas perbandingan, di mana untuk rumusnya tan theta sama dengan sin theta per cos theta. Maka tan X dapat kita ubah menjadi sin X per cos X. Untuk selanjutnya, karena ini sudah sin X, maka ditulis tetap. Kemudian ditambah cos X-nya tetap. Setelah itu, kita operasikan sin X dikali sin X sama dengan sin kuadrat X per cos X. Kemudian ditambah cos X. Untuk selanjutnya, karena ini berbentuk pecahan, kemudian ini biasa dijadikan pecahan yang bagian cos X dengan cara ditambahkan per 1. Setelah semuanya menjadi pecahan, di sini bagian penyebutnya cos X, di sini 1, maka penyebutnya disamakan dengan cara yang sini dikali cos X biar sama dengan ini. Jika bagian penyebut dikali cos X, maka bagian pembilang juga harus dikali cos X. Kemudian hasilnya ini tetap sin kuadrat X per cos X ditambah cos X dikali cos X, yaitu cos kuadrat X per 1 dikali cos X, yaitu cos X. Kemudian karena ini penyebutnya sudah sama, kemudian dijadikan 1 cos X-nya. Yang atas ditulis lagi menjadi sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Kemudian kalau setelah menjadi sin dan cos, kemudian kita ubah bagian sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X menggunakan rumus identitas, yaitu di sini yang pertama ada rumus identitas operasi jumlah, di mana sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Maka ini yang atas diubah menjadi 1 per cos X. Kemudian 1 per cos X itu dapat diubah dengan menggunakan rumus identitas kebalikan, yaitu rumus cos, di mana rumus cos itu cos X sama dengan 1 per secant X. Untuk bagian cos X sama secant X ini bisa bertukar posisi sehingga dapat didapatkan rumusnya secant X itu sama dengan
1 per cos X. Ya. Karena di sini 1 per cos X itu secant X, maka dapat diubah di sini 1 per cos X itu hasilnya secant X. Soal nomor 2, bentuk sederhana dari kotangan X dikali cos X ditambah sin X adalah kotangan X dikali cos X ditambah sin X sama dengan, yang pertama, untuk kotangan X diubah menjadi sin atau cos, di mana kita dapat menggunakan rumus identitas perbandingan, di mana kotangan theta sama dengan cos theta per sin theta. Maka dari itu, untuk cos X dapat diganti cos X per sin X. Kemudian untuk cos X-nya tetap, dan sin X-nya juga tetap. Kemudian dioperasikan, bagian cos X dikali cos X sama dengan cos kuadrat X, kemudian per sin X ditambah sin X. Karena bagian pertama itu pecahan, bagian kedua itu bukan, maka dari itu kita buat per 1 biar nanti bisa disamakan penyebutnya. Di bagian pertama penyebutnya sin X, di sini 1, biar sama penyebutnya, maka bagian di sini penyebutnya dikali sin X, maka bagian pembilangnya juga harus dikali sin X. Kemudian cos kuadrat X per sin X ditambah sin X dikali sin X sama dengan sin kuadrat X per 1 dikali sin X sama dengan sin X. Karena bagian penyebutnya sudah sama, maka dijadikan 1 sin X. Kemudian yang atasnya ditulis kembali cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X. Setelah itu bagian cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X dapat kita ubah menggunakan rumus identitas operasi jumlah. Yang pertama, bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Maka yang bagian ini, atas ini diubah menjadi 1 per sin X. Kemudian untuk hasil dari 1 per sin X dapat kita ubah dengan menggunakan rumus identitas kebalikan, yaitu sin. Gimana rumusnya? Sin X sama dengan 1 per cosec X. Kemudian posisi sin sama cosec itu bisa bertukar posisi sehingga didapatkan rumusnya cosec X itu sama dengan 1 per sin X. Artinya hasil dari 1 per sin X itu sama dengan cosec X. Maka ini hasilnya menjadi
cosec X. Soal nomor 3, bentuk sederhana dari 1 per cosec kuadrat X ditambah 1 per secant kuadrat X adalah, yang pertama kita ubah cosec kuadrat X dan secant kuadrat X itu menjadi sin atau cos, dimana untuk cosec kuadrat X itu kita gunakan rumus ekstremitas kebalikan dari sin X. Rumusnya sin X sama dengan 1 per cosec X. Untuk sin X dan cosec X itu bisa bertukar posisi, maka dapat diperoleh cosec X sama dengan 1 per sin X. Karena di sini yang diminta kuadrat, maka kita kuadratkan. Maka diperoleh cosec kuadrat X itu sama dengan yang bagian sin juga dikuadratkan. Jadi sin kuadrat X. Maka untuk cosec kuadrat X itu kita ganti 1 per sin kuadrat X. Kemudian ditambah 1 per secant kuadrat X juga kita ganti menjadi sin atau cos dengan menggunakan rumus identitas kebalikan pati pakai rumus cos theta atau cos X. Diperoleh cos X sama dengan 1 per secant X. Kemudian cos X dan secant X bertukar posisi, didapatkan secant X sama dengan 1 per cos X. Karena yang diminta secant kuadrat, maka dikuadratkan. Secant kuadrat X sama dengan 1 per cosnya menjadi kuadrat juga. Maka secant kuadrat X kita ganti menjadi 1 per cos kuadrat X. Kemudian biar mudah dipahamin, bentuknya dapat kita ubah menjadi 1 dibagi 1 per sin kuadrat X. Kemudian ditambah, ini juga sama, bentuknya diubah menjadi 1 dibagi 1 per cos kuadrat X. Sama dengan, maka 1 akan menjadi kali apabila dibalik, pecahannya dibalik menjadi sin kuadrat X per 1. Ini juga sama, maka akan menjadi kali apabila pecahannya dibalik, berarti menjadi cos kuadrat X per 1. Sama dengan 1 dikali sin kuadrat X dibagi 1, hasilnya sin kuadrat X. Kemudian 1 dikali cos kuadrat X per 1 sama dengan cos kuadrat X. Di sini dapat dilihat untuk sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu merupakan rumus identitas operasi penjumlahan yang hasilnya yaitu 1. Maka hasilnya menjadi 1. Soal nomor 4, bentuk sederhana dari 1 per cos kuadrat X dikurangi 1 sama dengan, untuk mengerjakan soal ini kita lihat bahwa di bagian pertama ini berbentuk pecahan dan sini biasa.
maka keduanya dibentuk pecahan juga dengan cara dibuat 1/1. Dalam pecahan, penyebutnya harus disamakan, di mana penyebutnya yang kiri itu cos kuadrat X, yang kanan 1. Maka biar sama, yang bagian penyebutnya sini dikali cos kuadrat X. Jika bagian penyebut dikali cos kuadrat X, maka bagian pembilang juga harus dikali cos kuadrat X. Kemudian hasilnya menjadi 1/cos kuadrat X dikurangi 1 dikali cos kuadrat X sama dengan cos kuadrat X per 1 dikali cos kuadrat X sama dengan cos kuadrat X. Karena posisinya penyebutnya sudah sama, maka dapat kita gabung cos kuadrat X yang atas ditulis kembali menjadi 1 dikurangi cos kuadrat X. Ya. Kemudian untuk 1 dikurangi cos kuadrat X dapat kita ubah dengan menggunakan rumus identitas operasi jumlah. Yang bagian pertama ini bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Di sini posisinya 1 dikurangi cos kuadrat X. Maka ini cos kuadrat X-nya dihanguskan menjadi ruas kiri dikurangi cos kuadrat X, ruas kanan juga dikurangi cos kuadrat X, sehingga hasilnya menjadi sin kuadrat X. Ini sudah hangus atau habis, sehingga hasilnya menjadi 1 dikurangi cos kuadrat X. Artinya untuk rumusnya 1 dikurangi cos kuadrat X itu sama dengan sin kuadrat X. Maka bagian yang atas dapat diganti menjadi sin kuadrat X. Kemudian yang bawah tetap cos kuadrat X. Sama dengan untuk rumusnya sin kuadrat X per cos kuadrat X dapat kita ubah dengan menggunakan rumus perbandingan ini, tan sin per cos tan X sama dengan sin X per cos X. Karena di sini posisinya kuadrat, maka tan kuadrat X sama dengan, di sini juga dikuadratkan, sin kuadrat X per cos kuadrat X. Artinya hasil dari sin kuadrat X per cos kuadrat X yaitu tan kuadrat X. Maka dapat diubah menjadi tan kuadrat X. Soal nomor 5, buktikan bahwa cos X dikali secant X sama dengan 1. Jadi di sini disuruh membuktikan bahwa ruas kiri itu harus sama dengan ruas kanan. Untuk pembuktiannya kita gunakan yang ruas kiri. Nanti kita ubah menjadi agar hasilnya menjadi 1. Saya tulis cos X dikali secant X sama dengan, ya, untuk cos X-nya tetap, untuk secant-nya dapat diganti menjadi sin atau cos dengan menggunakan rumus identitas kebalikan.
sekant, berarti pakai rumus cos. Cos X sama dengan 1 per sekant X, di mana posisi cos sama sekant bisa bertukar posisi. Artinya sekant X itu sama dengan 1 per cos X. Maka bagian sekant X diganti 1 per cos X. Di sini dapat kita coret-coret sehingga hasilnya menjadi 1. Karena hasilnya sama, maka ini sudah terbukti. Soal nomor 6, buktikan bahwa sin X dikali cosec X sama dengan 1. Ya, jadi ini juga sama. Kita buktikan bahwa sin X dikali cos X nanti diubah menjadi 1. Sin X dikali cos sec X itu sama dengan, karena di sini sudah sin, maka ditulis tetap. Kemudian untuk koseknya diubah menjadi sin atau cos menggunakan identitas kebalikan, yaitu pakai rumus sin. Maka sin X sama dengan 1 per cosec X. Untuk sin sama koseknya bisa bertukar posisi. Cosec X sama dengan 1 per sin X. Sehingga untuk cosec-nya kita ubah menjadi 1 per sin X. Sehingga sin X dapat dicoret dengan ini. Hasilnya 1. Karena hasilnya sama, maka ini sudah terbukti. Soal nomor 7, buktikan bahwa cosec X dikali cos X sama dengan kotangan X. Kita akan membuktikan yang bagian ruas kiri diubah nanti menjadi ruas kanan. Untuk cosec X dikali cos X sama dengan, untuk cosec X dapat kita ubah menggunakan rumus identitas kebalikan, yaitu sin. Berarti sin X sama dengan 1 per cosec X. Untuk sin sama cosecnya dapat bertukar posisi, sehingga cosec X sama dengan 1 per sin X. Maka cosec X-nya dapat diubah menjadi 1 per sin X. Kemudian yang bagian cos tetap. 1 dikali cos X sama dengan cos X per sin X. Maka untuk rumusnya cos per sin dapat menggunakan rumus identitas perbandingan, yaitu cos per sin sama dengan kotangan. Berarti dapat diubah menjadi kotangan X. Karena hasilnya sudah sama dengan yang ruas kanan, maka ini sudah terbukti. Soal nomor 8, buktikan bahwa sin dikurangi cos kuadrat dikurangi 1 sama dengan min 2 sin X cos X. Maka kita ubah yang bagian ruas kiri menjadi ruas kanan. Sin dikurangi
sin X dikurangi cos X kuadrat kurangi 1 sama dengan untuk cara cepatnya bagian kuadrat di sini saya tandai sin X kemudian min cos X sama 2. Cara cepatnya gini, sin X dikali sin X sama dengan sin kuadrat X, kemudian 2 dikali min cos X sama dengan min 2 cos X. Saya tulis di ototan dulu, min 2 cos X kemudian dikali sin X, berarti min 2 cos X sin X. Cara cepatnya seperti itu, berarti min 2 cos X sin X. Kemudian yang ketiga, min cos X dikali min cos X sama dengan min dikali min sama dengan plus, berarti plus cos kuadrat X. Kemudian dikurangi 1 yang terakhir. Kemudian saya kelompokkan sin kuadrat X, yang cos kuadrat X saya taruh di depan, berarti plus cos kuadrat X. Kemudian min 2 untuk di sini ada cos X sama sin X, saya tukar posisi, berarti menjadi sin X cos X, kemudian dikurangi 1 sama dengan untuk sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X berdasarkan rumus identitas operasi penjumlahan, ini hasilnya 1, maka dapat diubah menjadi 1. Kemudian dikurangi 2 sin X cos X kurangi 1. Kemudian 1 dikurangi 1 sama dengan 0, sehingga sisanya tinggal min 2 sin X cos X. Karena sudah sama dengan yang di sini, maka ini sudah terbukti. Soal nomor 9, buktikan bahwa tan X dikurangi cos tangen X per tan X ditambah kotangen X sama dengan sin kuadrat X dikurangi cos kuadrat X. Ya, seperti biasanya kita ubah yang bagian kiri menjadi kanan. Maka tan X dikurangi kotangen X per tan X ditambah kotangen X sama dengan, untuk tan dapat diubah menjadi tan itu sin per cos, maka tan diganti sin X per cos X, kemudian dikurangi untuk rumusnya kotangen, berarti cos per sin, berarti cos per sin, cos X per sin X, kemudian dibagi X juga sama diubah menjadi sin per cos, berarti sin X per cos X. Kemudian untuk kotangen sama diubah menjadi cos per sin, cos X per sin X. Setelah itu, karena bagian atas ini sama ini penyebutnya berbeda, di sini penyebutnya cos X, di sini sin X, maka disamakan penyebutnya dengan cara, berarti di sini dikali sin X, di sini juga dikali sin X, yang sini dikali cos X, sini juga dikali
cos X biar sama. Sehingga sin X kali sin X sama dengan sin kuadrat X per cos X dikali sin X. Cos X sin X. Kemudian dikurangi cos X dikali cos X sama dengan cos kuadrat X per sin X cos X. Atau saya balik, cos X sin X. Kemudian dibagi bagian operasi pecah yang bawah ini juga penyebutnya berbeda. Di sini cos X, di sana sin X, maka juga disamakan penyebutnya dengan cara sini kali sin X, maka atas juga dikali sin X, sini kali cos X, sini juga dikali cos X. Maka sin kali sin sama dengan sin kuadrat X per cos X kali sin X. Cos X kali sin X. Kemudian di sini posisinya ya ditambah ini ya, ditambah. Berarti ditambah cos X dikali cos X sama dengan cos kuadrat X per sin X dikali cos X. Atau saya balik, berarti cos X sin X. Gini. Kemudian bagian penyebutnya ini dijadikan satu karena sudah sama, menjadi cos X sin X, yang atas dijadikan satu menjadi sin kuadrat X dikurangi cos kuadrat X. Kemudian yang bawahnya ini sama ini juga sudah sama penyebutnya, maka dijadikan satu, yaitu cos X kali sin X. Yang atasnya berarti sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Di sini ada posisi pembatas ya, atau per. Jadi dapat kita ubah bentuknya menjadi sin kuadrat X dikurangi cos kuadrat X per cos X sin X dibagi ini, bawahnya sin kuadrat X plus cos kuadrat X per cos X sin X. Kemudian sama dengan sin kuadrat X dikurangi cos kuadrat X per cos X sin X akan menjadi kali apabila pecahnya sini dibalik menjadi cos X sin X per sin kuadrat X plus cos kuadrat X, sehingga ini dapat dicoret karena hasilnya sama. Kemudian hasilnya menjadi sin kuadrat X min cos kuadrat X per sin kuadrat X plus cos kuadrat X. Sama dengan, ingat, untuk hasil dari sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu dalam identitas operasi jumlah, yaitu hasilnya 1. Berarti yang atas tetap sin kuadrat X kurangi cos kuadrat X per yang bawah berarti menjadi 1. Maka hasil akhirnya itu sin kuadrat X min cos kuadrat X.
karena per 1 itu hasilnya tetap, maka dari itu hasilnya sama dengan ruas yang kanan, maka ini sudah terbukti. Soal nomor 10, buktikan bahwa 4 sin kuadrat X ditambah 4 cos kuadrat X sama dengan 4. Seperti biasanya, dibuktikan yang bagian ruas kiri, nanti hasilnya sama dengan yang ruas kanan. 4 sin kuadrat X ditambah 4 cos kuadrat X sama dengan, karena posisinya 4-nya ini sama, ya, 4-nya sama dibatasi oleh penjumlahan, maka 4-nya dikeluarkan, pengeluaran. Nah, dikeluarkan 4-nya di sini, 4, maka dikurung 4 sin kuadrat X, karena 4-nya diambil, sisa sin kuadrat X. Kemudian ditambah di sini karena 4-nya diambil, sisa cos kuadrat X sama dengan 4. Untuk rumus sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X berdasarkan identitas operasi penjumlahan, hasilnya 1, maka ini menjadi 1. 4 dikali 1 sama dengan 4. Karena hasilnya sudah sama dengan yang ruas kanan, maka terbukti. Soal nomor 11, buktikan bahwa tan pangkat 3x sama dengan tan x dikali sekan kuadrat x dikurangi tan x, ya. Untuk soal ini kita lihat untuk ruas kirinya terdiri dari 1 nih, tan pangkat 3x, yang ruas kanan ada 2, yang ini sama ini. Jadi kita akan uraikan yang ruas kanan. Nanti yang bagian ruas kanan diubah menjadi hasilnya sama dengan ruas kiri. Kita tulis dulu yang ruas kanan, tan x dikali sekan kuadrat x dikurangi tan x sama dengan, kalau kita lihat di sini ada yang sama, bagian tan x sama tan x itu bisa dikeluarkan, pengeluaran, karena dibatasi pengurangan, sehingga tan x-nya menjadi di luar. Kemudian bagian yang kiri karena diambil tan x, sisanya sekan kuadrat x. Kemudian dikurangi karena yang kanan diambil dan di sini sudah tidak ada, maka jadi 1. Kemudian untuk bagian sekan kuadrat x dikurangi 1 dapat kita ubah menggunakan identitas operasi jumlah bagian nomor 3, di mana rumus tan kuadrat x ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat x. Agar tan kuadrat x-nya ini sendirian, kita hanguskan yang plus 1 dengan cara kedua ruas dikurangi 1, sehingga hasilnya tan kuadrat x 1 dikurangi 1 0, berarti habis, tinggal sama dengan
Sekan kuadrat X dikurangi 1. Artinya, untuk sekan kuadrat X dikurangi 1 itu adalah tan kuadrat X. Kemudian, yang bagian ini kita ganti dengan tan kuadrat X. Kemudian, untuk operasi tan X dikali tan kuadrat X sama dengan berarti tan pangkat 3. Karena hasilnya sudah sesuai dengan ruas kiri, maka sudah terbukti. Soal nomor 12, buktikan bahwa sin pangkat 5x sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat x dipangkatkan 2 dikali sin x. Kalau kita lihat soal ini, bagian ruas kiri ini tunggal. Kalau bagian ruas kanan ada 1, ada cos kuadrat x, ada sin x. Maka dari itu kita akan uraikan yang bagian ruas kanan dijadikan ruas kiri. Maka yang ruas kanan 1 dikurangi cos kuadrat x pangkat 2 dikali sin x sama dengan, untuk yang di dalam kurung 1 dikurangi cos kuadrat x dapat kita ubah menggunakan rumus identitas operasi jumlah pada soal yang pertama, di mana untuk rumusnya sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1, biar polanya sama dengan yang ini, maka di sini kedua ruas dikurangi cos kuadrat x dikurangi cos kuadrat x, sehingga sin kuadrat x cos kuadrat x kurangi cos kuadrat x itu habis, tinggal 1 dikurangi cos kuadrat x. Artinya 1 dikurangi cos kuadrat x itu hasilnya sin kuadrat x. Maka dari itu ini kita ganti sin kuadrat x. Kemudian dipangkatkan 2 dikali sin x sama dengan sin x pangkat 2 dikali, untuk sin kuadrat x dipangkatkan 2 maka hasilnya pangkatnya dikali menjadi sin 2 kali 2 sama dengan 4, berarti sin pangkat 4 x dikali sin pangkat x. Kemudian untuk sin pangkat 4x dikali sin x sama dengan sin pangkat 5x. Karena hasilnya sudah sesuai dengan yang ruas kiri, maka ini sudah terbukti. Nomor 13, buktikan bahwa cos kuadrat x dikali tan pangkat 3x sama dengan tan x dikurangi sin x dikali cos x. Untuk soal nomor 13, bagian ruas kirinya itu seperti ini dan ruas kanannya seperti ini. Maka yang kita uraikan yaitu bagian ruas kiri akan dijadikan menjadi ruas kanan. Pertama, yang bagian ruas kiri cos kuadrat x dikali tan pangkat 3 sama dengan, untuk cos kuadrat x nya kita tulis tetap, kemudian untuk tan, untuk rumusnya tan yaitu sin per cos, maka diubah menjadi sin per cos.
sin X per cos X. Karena di sini pangkat 3, maka di sini juga pangkat 3. Menjadi sin pangkat 3X per cos pangkat 3X. Kemudian untuk cosnya ini bisa kita coret. Nah, hasilnya karena di sini pangkat 2, di sini pangkat 3, berarti di sini habis dan di sini tinggal sisa 1 atau cos X. Jadi sin pangkat 3X per cos X. Kemudian sin pangkat 3X ini saya ubah menjadi sin X dikali sin pangkat 2X. Saya uraikan. Kemudian per cos X. Untuk rumus sin per cos itu rumusnya tan. Sin per cos sama dengan tan. Berarti yang sin per cos ini kita ubah menjadi tan. Kemudian dikali untuk sin kuadrat X itu kita ubah menggunakan rumus identitas operasi jumlah. Yang pertama berarti sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Biar sin kuadrat X-nya sendirian, maka ini dikurangi. Cos kuadrat X, cos kuadrat X. Sehingga sin kuadrat X sama dengan ini habis, tinggal 1 dikurangi cos kuadrat X. Artinya untuk sin kuadrat X diganti menjadi 1 dikurangi cos kuadrat X. Nanti diganti cos kuadrat X. Coba 1 dikurangi cos kuadrat X. Karena di sini posisinya perkalian dikali operasi pengurangan, maka harus dikurung. Nah, ini. Setelah itu perkalian ke operasi pengurangan, maka berlaku sifat distribusi. Tan X dikali 1 sama dengan tan X. Tan X dikali cos kuadrat X sama dengan tan X cos kuadrat T. Kemudian tan X-nya di sini tetap dikurangi. Untuk tan kita ubah menggunakan rumus identitas perbandingan, yaitu tan sama dengan sin per cos. Berarti diubah menjadi sin X per cos X. Yang sini tetap dikali cos kuadrat X sama dengan di sini tan X. Karena ini cosnya bisa dicoret-coret, berarti di sini habis, di sini sisa 1 cosnya. Akan menjadi dikurangi sin X. Di sini sisa 1 cosnya, berarti cos X. Karena hasilnya sudah sama dengan yang ruas kanan, maka ini sudah terbukti. Nomor 14, buktikan bahwa 1 per 1 dikurangi cos X ditambah 1 per 1 ditambah cos X sama dengan 1 per 2 cos X kuadrat X. Untuk soal ini kita akan uraikan yang bagian ruas kiri menjadi ruas kanan. Nanti yang ruas kiri ditulis lagi. Operasikan yang ini operasi pecahan.
Dimana kalau operasi pecahan itu bagian penyebutnya harus sama. Untuk penyebut bagian kiri itu 1 dikurangi cos X, sedangkan yang kanan 1 ditambah cos X. Ini jelas beda ya. Biar sama maka bagian yang kiri dikali ini. Hasil dari yang kanan ini. 1 plus cos X. Maka jika bagian penyebut dikali 1 plus cos X, maka bagian pemilihan juga dikali 1 plus cos X. Bagian penyebut yang kanan biar sama maka dikali ini. Dikali 1 min cos X. Yang atas juga dikali 1 min cos X. Kemudian saya tulis kembali. Jadi 1 dikali cos X sama dengan ini kali ini tetap sama 1 plus cos X per ini 1 min cos X. Karena di sini ada operasi pengurang dan penjumlahan dikali, maka harus dikurung. Dikali 1 plus cos X. Kemudian ditambah 1 dikali ini hasilnya tetap 1 min cos X per, karena di sini operasi penjumlahan dikali pengurangan maka dikurung 1 plus cos X dikali 1 min cos X hingga 1 plus cos X. Di sini ada pola, yaitu misalkan ini A, ini B, ini A, ini B, maka polanya itu A dikurangi B dikali A plus B. Sini A kurangi B dikali A plus B, maka hasilnya itu A kuadrat min B kuadrat. Maka dari itu langsung aja A kuadrat, berarti 1 kuadrat itu hasilnya 1, kemudian dikurangi B kuadrat, B nya cos X kuadrat ini, kemudian ditambah ini juga sama 1 dikurangi cos X per, karena ini polanya juga sama, ini sebagai A, B berarti A plus B dikali A min B, berarti sama dengan ini. A plus B dikali A min B. Maka hasilnya A kuadrat dikurangi B kuadrat. Berarti ini A-nya 1. Berarti 1 kuadrat tetap 1. Dikurangi B-nya cos X, berarti cos kuadrat X. Karena ini penyebutnya sudah sama, maka dijadikan 1. 1 dikurangi cos kuadrat X. Yang atas ditulis lagi 1 plus cos X. Karena di sini penjumlahan ya. Karena penjumlahan ini aman ini. Tapi kalau nanti perkalian harus didistribusikan juga tandanya. Kalau misalkan penjumlahan berarti gini. Plus kali plus 1 hasilnya tetap plus 1. Plus dikali min. Hasilnya berarti min. Di min cos X. Setelah itu dioperasikan 1 tambah 1 sama dengan 2 ditambah cos X dikurangi cos X sama dengan habis, berarti 0. Berarti menjadi bisa 2 per 1 dikurangi cos kuadrat X. Untuk bagian penyebut 1 dikurangi cos kuadrat X kita ubah dengan identitas operasi jumlah yang pertama, yaitu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1, maka
sin X-nya, sin kuadrat X itu sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat X. Artinya untuk 1 dikurangi cos kuadrat X dapat diganti menjadi sin kuadrat X. Berarti 2 per sin kuadrat X. Kemudian sama dengan untuk sinnya itu dapat diubah menjadi rumus ini, identitas kebalikan, di mana untuk sin X sama dengan 1 per cosec X. Maka untuk sin X dan cosec X itu bertukar posisi. Cosec X sama dengan 1 per sin X. Karena di sini minta dikuadratkan, maka di sini juga kuadrat. Sehingga untuk sin kuadrat X itu, oh ya maaf, ini yang diganti sin kuadrat X, berarti nggak perlu bertukar posisi. Berarti langsung aja pakai rumus ini. Kemudian di sini dikuadratkan, di sini juga dikuadratkan. Maka ini terbentuk 2 per sin kuadrat X diganti 1 per cosec kuadrat X. Berarti 1 per cosec kuadrat X. Sama dengan di sini dapat diubah menjadi bentuk 2 dibagi 1 per cosec kuadrat X. Kemudian akan menjadi kali apabila dibalik. Jadi 2 dikali cosec kuadrat X per 1 sama dengan 2 cosec kuadrat X hasilnya. Oh iya. Mungkin di sini hasilnya kalau kita lihat itu nggak sama ya. Kalau di sini cosec kuadrat X, kalau di sini 1 per 2 cosec kuadrat X. Mungkin ini soalnya sedikit ada kekeliruan. Mungkin ini jawabannya itu bukan 1 per cosec kuadrat X, melainkan 2 cosec kubik. Ada kekeliruan dalam soal. Nah, kalau karena ini sudah sama, maka ini sudah terbukti. Nomor 15, buktikan bahwa sin min X per cos min X dikali tan min X sama dengan 1. Di sini kalau kita lihat yang ruas kanan 1, yang ruas kiri ini, maka kita uraikan yang bagian kiri akan diubah menjadi 1. Berarti ditulis dulu yang bagian ruas kiri, sin min X per cos min X dikali tan min X. Di sini ada rumus untuk sin min X itu sama dengan min sin X. Berarti yang atas diganti min sin X per untuk cos negatif X. Nah, untuk cos negatif X maka hasilnya yaitu cos X. Berarti ini hasilnya jadi positif cos X. Kemudian untuk tan negatif X maka hasilnya min tan X. Berarti negatif tan X. Kemudian yang atas tetap min sin X per, berarti ini cos dikali min tan berarti min
cos X tan X. Sama dengan min bagi min hasilnya positif. Berarti menjadi sin X per cos X tan X. Sama dengan sin X per cos X. Untuk tan X-nya kita ubah menggunakan rumus identitas perbandingan, bahwa tan sama dengan sin per cos, berarti dikali sin per cos, sehingga di sini dapat dicoret untuk cosnya. Kemudian hasil akhirnya sin X per ini sin X, kemudian dapat dicoret sin X bagi sin X sama dengan 1. Karena hasilnya sama dengan yang pos kanan, maka ini sudah terbukti.